dari kelas 12 IPA 1 akan membawakan proses sintesis protein yang meliputi proses transkripsi dan translasi. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang meliputi sintesis RNA yang dipengaruhi DNA. Proses pertama adalah transkripsi yang terjadi di nukleus. Transkripsi adalah proses pencetakan kodogen atau DNA sense menjadi kodon atau RNA duta dengan bantuan enzim polimerase di nukleus. Pada bagian ini terdapat bagian double helix DNA. Pada saat DNA sense dan antisense berpasangan, datanglah enzim polimerase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA. Tidak lupa enzim polimerase juga membawa RNA duta. Setelah ikatan helix ganda dilepas, maka saat ini adalah waktunya RNA duta dan DNA sense untuk berikatan. Pada bagian ini, DNA sense mentranskripsikan kodogen pada DNA duta untuk melakukan proses translasi. Kemudian RNA duta meninggalkan nukleus untuk menuju ke sitoplasma. Setelah RNA duta terlepas, maka sense dan antisense kembali berikatan. Selanjutnya, setelah proses transkripsi terjadi, maka proses sintesis protein dilanjut dengan translasi di sitoplasma. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon menjadi rangkaian asam amino pada RNA trans di ribosom. Setelah RNA duta ada di ribosom, subunit kecil ribosom menempel pada RNA duta. Dan subunit ribosom besar datang bersama sisi aktif, peptida, dan eksit. Proses translasi diawali dengan berikatannya kodon AUG dan antikodon UAC. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin. Setelah kodon AUG dan antikodon UAC berikatan, maka metionin terlepas. AUG dan UAC terlepas. Selanjutnya, kodon CCG dan GGC berikatan. Asam amino yang dihasilkan adalah prolin. Setelah kodon CCG dan antikodon GGC berikatan, maka prolin terlepas. Dan CCG dan GGC terlepas. Selanjutnya, kodon GCC berikatan dengan antikodon CGG. Asam amino yang dihasilkan adalah alanin. Setelah kodon GCC dan antikodon CGG berikatan, maka alanin terlepas. Kodon GCC dan antikodon CGG juga terlepas. Setelah itu, kodon UAC dan antikodon AUG berikatan, menghasilkan asam amino tirosin. Setelah kodon UAC dan antikodon AUG berikatan,
maka asam amino tirosin terlepas. Kodon UAC dan antikodon AUG juga terlepas. Terakhir, kodon UAG dan antikodon AUC berikatan, yang menghasilkan asam amino stop. Setelah kodon UAG dan antikodon AUC berikatan, maka kodon stop terlepas. Kodon UAG dan antikodon AUC juga terlepas. Kodon stop menandakan bahwa proses translasi telah selesai. Asam amino yang dihasilkan adalah metionin, prolin, dari proses sintesis protein yang telah kami bawakan, kami dapat menyimpulkan bahwa sintesis protein merupakan proses terbentuknya protein yang terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan tahap di mana saat pembentukan RNA messenger atau RNA duta di dalam nukleus dari DNA template dengan bantuan enzim polimerase. Translasi adalah tahap di mana RNA-M atau RNA-D keluar dari inti sel dan bertemu dengan RNA-T di sitoplasma, lalu dibantu oleh ribosom subunit besar dan subunit kecil. Transkripsi dan translasi terjadi melalui beberapa tahapan, yaitu pertama, inisiasi atau permulaan. Kedua, elongasi atau pemanjangan. Ketiga, terminasi atau penghentian sintesis protein yang ditandai dengan munculnya kodon stop.